Stay home, stay home, stay home. Hai, jumpa lagi dengan Stay Home, Kos Putri eksklusif low budget. Channel yang selalu akan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan serta motivasi agar tetap semangat dengan satu tujuan mencerdaskan anak-anak bangsa. Burung nuri berjajar di stadium. Burung dara mencari minum. Mari belajar bersama Stay Home. Bahagia itu sederhana, ikuti Stay Home. Untuk mendukung keberlangsungan video-video selanjutnya, mohon like, share, dan komen. Semoga apa yang Anda lakukan merupakan ibadah pahala amal kebaikan. Pada video kali ini, akan kami sampaikan tentang peran serta antar generasi dalam mencapai kemajuan bangsa. Dari mulai generasi diam atau silent, generasi baby boomers atau generasi bom masa perang, generasi X atau Gen X, generasi Y atau Gen Y atau Gen Y, generasi Z atau Gen Z atau Gen Z, dan generasi Alpha. Baik, mari ikuti perjalanan melalui video kali ini. Setiap perjalanan kehidupan seseorang pasti mengalami perubahan, baik itu perubahan waktu, perubahan tempat, atau perubahan kondisi. Oleh karena itu, setiap kali kita mengalami perubahan, pasti akan mengalami sesuatu yang menyesuaikan kondisi setempat, atau biasa dikatakan harus menyesuaikan situasi dan kondisi di waktu atau tempat di mana berada. Perlu sikap bijak dari kita untuk menghadapi situasi ini. Kata peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perlu menjunjung tinggi adab, adat istiadat yang berlaku di setempat serta harus menjaga nama baik dari kondisi setempat tersebut. Jadilah seperti di rumah sendiri, jadilah stay home. Mari kita ikuti perjalanan melewati setiap generasi. Berikut adalah pembagian kelompok generasi dari generasi silent hingga generasi alpha beserta rentang tahun lahir mereka. 1. Generasi silent. Generasi yang lahir pada tahun 1928 sampai dengan 1945. Dikenal karena mengalami masa depresi besar dan Perang Dunia II. Mereka sering dianggap sebagai generasi yang disiplin dan menghargai kerja keras. 2. Baby Boomers. Generasi yang lahir pada tahun 1946 sampai dengan 1964. Generasi ini lahir setelah Perang Dunia II, selama periode ledakan kelahiran. Mereka dikenal dengan nilai-nilai seperti kesejahteraan, revolusi sosial, dan perubahan budaya yang signifikan. 3. Generasi X. Generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Dikenal sebagai generasi yang lebih mandiri. Mereka tumbuh dalam era perubahan, termasuk teknologi informasi dan perubahan sosial. Mereka sering menghadapi tantangan ekonomi dan menjadi orang tua pada masa yang penuh kesibukan. 4. Generasi Y. Generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Dikenal dengan kemampuan teknologi yang lebih baik dan perhatian pada keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Mereka sering dianggap sebagai generasi yang berfokus pada keberlanjutan dan pengalaman hidup. 5. Generasi Z. Generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Dikenal sebagai generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet yang luas. Mereka cenderung lebih cerdas teknologi dan memiliki perhatian kuat terhadap isu sosial dan politik. 6. Generasi Alpha. Generasi yang lahir pada tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ini adalah generasi yang sedang dalam proses tumbuh dan belum sepenuhnya terlihat di dalam masyarakat. Mereka adalah anak-anak dari generasi milenial dan diperkirakan akan menjadi generasi yang paling terhubung secara digital. Karakteristik generasi silent sampai dengan generasi alpha berikut adalah karakteristik dari berbagai generasi, mulai dari generasi silent hingga generasi alpha. 1. Generasi silent. Lahir tahun 1928 sampai dengan tahun 1945. Karakteristik umum. Dikenal dengan etika kerja yang keras, loyalitas, dan konservatisme. Mereka tumbuh di masa depresi besar dan Perang Dunia II. Nilai dan keyakinan. Menghargai keluarga, stabilitas, dan kejujuran. Teknologi. Beradaptasi dengan teknologi baru, meski awalnya mungkin lebih skeptis dibanding generasi lebih muda. 2. Generasi baby boomer. Lahir tahun 1946 sampai dengan 1964. Karakteristik umum. Dikenal karena meningkatkan konsumerisme dan pergerakan sosial. Mereka cenderung lebih optimis dan ambisius. Nilai dan keyakinan. Menegaskan pentingnya kerja keras dan pencapaian pribadi. Teknologi. Biasanya tumbuh saat televisi menjadi populer, mulai beradaptasi dengan teknologi digital. 3. Generasi X. Lahir tahun 1965 sampai dengan 1980. Karakteristik umum. Dikenal sebagai generasi yang mandiri dan skeptis. Mereka tumbuh di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Nilai dan keyakinan. Menghargai keseimbangan kehidupan kerja dan kesehatan mental. Berfokus pada kepraktisan. Teknologi.
mengalami transisi dari mesin ketik ke komputer, menyaksikan perkembangan awal internet. 4. Generasi Y atau Gen Y atau milenial. Lahir tahun 1981 sampai dengan tahun 1996. Karakteristik umum. Dikenal karena keterhubungan melalui teknologi dan dampak globalisasi. Mereka lebih terbuka terhadap perubahan sosial. Nilai dan keyakinan. Menempatkan nilai pada keberagaman, isu lingkungan, dan kesehatan mental. Teknologi. Sangat terampil dalam penggunaan teknologi, termasuk media sosial, yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. 5. Generasi Z atau Gen Z. Lahir tahun 1997 sampai dengan 2012. Karakteristik umum. Lahir dan dibesarkan di era digital, mereka adalah penggila teknologi dan media sosial. Nilai dan keyakinan. Peduli dengan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesehatan mental. Menginginkan lingkungan yang inklusif. Teknologi. Terbiasa dengan teknologi canggih dan dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi baru. 6. Generasi Alpha. Lahir tahun 2013 sampai dengan sekarang. Karakteristik umum. Generasi pertama yang sepenuhnya dibesarkan dalam dunia digital. Mereka terpapar teknologi sejak usia dini. Nilai dan keyakinan. Terpengaruh oleh isu-isu global seperti perubahan iklim dan ketahanan sosial. Teknologi. Sangat akrab dengan perangkat pintar dan platform digital, belajar melalui media interaktif. Karakteristik ini memberikan gambaran umum, dan tentu saja, individu dalam setiap generasi bisa sangat berbeda tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Break sejenak mengenal Stay Home Cost Putri Low Budget. Pertama, pemanfaatan lahan. Gedung bangunan Stay Home berdiri di lahan tanah seluas 900 meter persegi, terdiri dari 2 lantai, 12 kamar di lantai 1, dan 14 kamar di lantai 2. Sisa lahan tanah digunakan sebagai lahan parkir di halaman dan sebagian untuk parkir basement. Kedua, fasilitas yang ada. 1. Ruang kamar ber-AC dengan ukuran 4 meter x 4 meter. Di dalam kamar terdapat kamar mandi exhaust fan dengan water, pemanas air, kloset duduk, gantungan handuk, ember, dan gayung. Tempat sampah di kamar juga tersedia. 2. Mobil air berupa meja belajar atau meja kerja, meja pendek untuk menaruh barang dan sepatu, serta lemari pakaian besar dengan rak saf dan rak gantung. 3. Masing-masing kamar terdapat satu router berupa modem broadband, internet kecepatan tinggi, sehingga tiap kamar terdapat satu akses menggunakan kabel dan akses menggunakan wifi, dan ruang publik dengan akses internet, di semua titik terdapat wifi. 4. Akses masuk kamar menggunakan smart card lock, sebuah kartu yang berfungsi sebagai akses masuk seperti kamar hotel. 5. Selain itu area publik, terdapat 2 buah dapur, satu dapur di lantai 1, dan satu dapur di lantai 2. Dengan masing-masing dapur terdapat kitchen wash, kompor gas, dan lemari es. 6. Fasilitas publik lainnya berupa petugas kebersihan, yang siap mengambil sampah harian, dan membersihkan kamar setiap 2 minggu sekali. 7. Petugas security senantiasa menjaga penuh 24 jam yang dibantu dengan monitoring CCTV di area publik. Ketiga, untuk sewa kamar terdapat 4 pilihan. Harian Rp200.000 per hari, mingguan Rp175.000 per harinya, dan bulanan Rp2 juta per bulan serta 3 bulanan Rp1.850.000 per bulannya. Tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Keempat, untuk kontak komunikasi dan informasi tersedia sosial media, nomor telepon, WhatsApp, email, Instagram, TikTok, dan YouTube. Silahkan pilih komunikasi yang sesuai menurut kalian semua. Kelima, untuk alamat silahkan kunjungi Stay Home Cost Putri Eksklusif, Jalan Sumurboto 1, Barat 2, Nonam, Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Search map atau Google Map dengan kata kunci Stay Home Cost Putri Eksklusif. Karakteristik menonjol generasi silent. 1. Nilai kerja keras. Mereka mengutamakan etika kerja yang kuat dan seringkali menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Loyalitas terhadap perusahaan adalah nilai penting. 2. Sopan santun dan formalitas. Generasi ini dikenal dengan tata krama dan sopan santun. Mereka cenderung menggunakan bahasa formal dan menghargai struktur sosial. 3. Pengalaman masa perang. Banyak anggota generasi ini tumbuh dalam konteks Perang Dunia II dan Perang Dingin. Pengalaman ini mempengaruhi pandangan mereka tentang keamanan, stabilitas, dan kepemimpinan. 4. Kecenderungan untuk menghindari konfrontasi. Sebagai silent, mereka cenderung menghindari konflik dan lebih memilih untuk menjaga kedamaian dalam hubungan sosial dan keluarga. 5. Pragmatik dan realistis. Mereka seringkali memiliki sikap realistis terhadap kehidupan, fokus pada solusi praktis dan tidak mudah dipengaruhi oleh tren yang cepat berubah. 6. Keluarga sebagai prioritas. Banyak dari mereka menempatkan nilai tinggi pada keluarga dan komunitas, seringkali berfungsi sebagai penjaga tradisi dalam struktur keluarga. 7. Kepatuhan terhadap otoritas. Generasi ini umumnya lebih menghargai hierarki dan kepemimpinan, dan lebih mungkin mengikuti norma dan aturan yang ada. 8. Ketahanan emosional.
Menghadapi berbagai tantangan, termasuk masa resesi dan perang, mereka mengembangkan daya tahan yang tinggi dan kemampuan beradaptasi dalam situasi sulit. 9. Minat pada stabilitas finansial. Mereka cenderung lebih berhati-hati dalam hal investasi dan keuangan, seringkali memprioritaskan keamanan dan stabilitas daripada risiko. 10. Kesadaran sosial yang terbatas. Meskipun mereka mengalami perubahan sosial yang signifikan, generasi ini seringkali dianggap kurang terlibat dalam aktivisme dibandingkan dengan generasi setelah mereka. Karakteristik ini dibentuk oleh konteks sejarah dan sosial yang dihadapi oleh generasi silent, dan banyak dari mereka masih memegang peranan penting dalam masyarakat saat ini. Pada era digital ini, generasi silent menghadapi sejumlah isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa di antaranya meliputi 1. Kesulitan teknologi. Banyak anggota generasi ini merasa kesulitan untuk menggunakan perangkat digital dan aplikasi yang bisa membuat mereka merasa terasing atau frustrasi. 2. Isolasi sosial. Meskipun teknologi dapat membantu terhubung, mereka mungkin tidak memiliki akses atau pengetahuan untuk memanfaatkan media sosial sehingga merasa terasing dari keluarga dan teman. 3. Kesehatan mental. Berbeda dengan generasi yang lebih muda, mereka mungkin tidak terbiasa membahas isu kesehatan mental atau mencari bantuan yang dapat memperburuk masalah seperti depresi atau kecemasan. 4. Keamanan data. Kurangnya pemahaman tentang keamanan siber bisa membuat mereka rentan terhadap penipuan online dan masalah privasi. 5. Pendidikan dan adaptasi. Keterbatasan dalam pendidikan digital dapat membuat mereka kesulitan untuk menghadapi tuntutan baru di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. 6. Kesenjangan informasi. Misinformasi yang beredar di internet bisa membuat mereka sulit membedakan antara informasi yang benar dan salah, terutama terkait kesehatan dan berita penting. 7. Kemarahan terhadap perubahan. Mereka mungkin merasa marah atau cemas terhadap cepatnya perubahan dalam teknologi dan cara hidup, merasa dunia menjadi tidak lagi tempat yang mereka kenal. Membangun komunikasi dengan generasi silent. Berkomunikasi dengan generasi silent, dalam kurung, lahir antara 1928 hingga 1945, memerlukan pendekatan yang menghargai nilai-nilai dan pengalaman hidup mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun komunikasi yang efektif dengan mereka. Cara membangun komunikasi dengan generasi silent. 1. Gunakan bahasa yang sopan. Mereka menghargai formalitas, jadi gunakan bahasa yang sopan dan menghormati saat berinteraksi. 2. Dengarkan dengan seksama. Tunjukkan bahwa kamu menghargai pendapat dan pengalaman mereka dengan mendengarkan tanpa interupsi. Ini membantu membangun rasa percaya dan saling menghargai. 3. Berikan waktu. Generasi ini mungkin lebih lambat dalam merespon atau berpikir sebelum berbicara. Beri mereka waktu yang cukup untuk memproses informasi dan menjawab. 4. Fokus pada keluarga dan nilai tradisional. Tanyakan tentang pengalaman mereka dalam membangun keluarga atau nilai-nilai yang mereka pegang. Diskusi tentang tradisi dan kenangan masa lalu sering kali menjadi pembuka yang baik. 5. Hindari konfrontasi. Cobalah untuk menghindari diskusi yang bersifat konfrontatif atau terlalu kontroversial. Mereka cenderung menghindari konflik dan lebih menghargai kedamaian. 6. Gunakan penjelasan yang jelas dan sederhana. Sampaikan informasi dengan jelas dan sederhana, hindari jargon modern yang mungkin tidak mereka pahami. 7. Kenali referensi budaya mereka. Menggunakan referensi sejarah atau budaya dari era mereka dapat membuat percakapan lebih bermakna dan mudah dipahami. 8. Tanya tentang pengalaman mereka. Mintalah mereka untuk berbagi cerita atau pengalaman hidup mereka. Ini menunjukkan penghargaan terhadap pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka miliki. 9. Bersikap empati dan pengertian. Tunjukkan bahwa kamu mengerti tantangan yang mereka hadapi di masa lalu dan hargai bagaimana mereka telah menghadapinya. 10. Bersabar dengan teknologi. Jika kamu berkomunikasi melalui teknologi, bersabarlah dan siap membantu mereka memahami cara penggunaan perangkat atau aplikasi yang baru. Dengan menggunakan pendekatan ini, kamu dapat membangun hubungan yang lebih baik dan lebih produktif dengan generasi silent, menghargai pengalaman dan perspektif mereka. Break sejenak. Stay home cost Putri low budget. Akses jalan menuju gedung kos. Jalan sangat mulus untuk kendaraan roda 4, MPV, city car, truk atau roda 2, sepeda motor. Lingkungan masih hijau dan asri, sehingga suasana terasa hijau dan nyaman. Gedung kos berpagar kokoh dan legen, dihiasi batu alam, dan dilengkapi dengan pos satpam 24 jam, sehingga keamanan dan kenyamanan senantiasa terjaga. Ruangan lantai 1 dengan batu granit yang bersih dan mengkilap. Lajur kiri kanan adalah ruang-ruang kamar, dengan jendela semua menghadap keluar, sehingga privasi senantiasa terjaga. Bagian atap lantai 1, merupakan lantai 2, terdapat void celah udara yang lebar sehingga sirkulasi udara terjaga dan pencahayaan tetap terang walau siang hari tanpa penerangan. Ciri-ciri karakter menonjol Baby Boomers. 1. Optimisme. Baby Boomers tumbuh dalam periode kemakmuran pasca Perang Dunia II, yang seringkali membuat mereka merasa optimis tentang masa depan dan peluang. 2.
Etos kerja keras, mereka dikenal memiliki etos kerja yang kuat dan menghargai dedikasi serta komitmen terhadap pekerjaan. Banyak dari mereka yang menghabiskan waktu lama di satu perusahaan. 3. Pendidikan tinggi. Generasi ini menjadi salah satu yang lebih fokus pada pentingnya pendidikan dan banyak yang mengejar gelar di universitas. 4. Keterlibatan sosial dan politik. Baby boomers sering terlibat dalam berbagai gerakan sosial, termasuk gerakan hak sipil, feminisme, dan protes terhadap perang. Mereka menjadi katalis untuk perubahan sosial. 5. Keluarga tradisional. Ciri khas generasi ini adalah penekanan pada nilai-nilai keluarga tradisional, dengan banyak yang menikah muda dan memiliki anak. 6. Konsumerisme. Sebagai generasi yang mengalami pertumbuhan ekonomi, mereka dikenal sebagai konsumen aktif dan cenderung memperhatikan merek serta produk berkualitas. 7. Adaptasi terhadap teknologi. Walaupun tidak tumbuh dengan teknologi digital seperti generasi berikutnya, banyak baby boomers yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti komputer dan internet, terutama seiring bertambahnya usia. 8. Kesadaran kesehatan. Terjadi pergeseran dalam kesadaran kesehatan di antara baby boomers dengan minat yang meningkat dalam bidang kesehatan, kebugaran, dan gaya hidup sehat. 9. Penerimaan terhadap perubahan. Meskipun mereka sering diidentifikasi sebagai lebih konservatif, banyak di antara mereka yang menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dan ancaman sosial baru seiring bertambahnya usia. 10. Perhatian terhadap masa pensiun. Dengan semakin mendekatnya usia pensiun, baby boomers lebih memperhatikan perencanaan pensiun dan keamanan finansial di masa tua. Ciri-ciri ini mencerminkan bagaimana pengalaman hidup dan perubahan besar dalam masyarakat selama pertumbuhan baby boomers mempengaruhi pandangan dan sikap mereka. Di era digital, baby boomers, dalam kurung, yang lahir antara 1946 sampai 1964, menghadapi berbagai isu. Beberapa di antaranya adalah 1. Kesenjangan teknologi. Banyak baby boomers merasa kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi baru, seperti smartphone, aplikasi, dan media sosial. 2. Keamanan dan privasi online. Dengan meningkatnya penggunaan internet, mereka seringkali menjadi target penipuan online, phishing, dan pelanggaran privasi yang dapat menimbulkan kekhawatiran. 3. Isolasi sosial. Meskipun internet bisa menjadi alat untuk berkomunikasi, banyak baby boomers yang merasa terputus dari keluarga dan teman karena kurangnya keterampilan digital. 4. Kesehatan mental. Stres dan kecemasan yang terkait dengan perubahan cepat dalam teknologi dan cara hidup dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. 5. Ketidakpastian pekerjaan. Baby boomers yang masih bekerja mungkin merasa terancam oleh otomatisasi dan perubahan dalam dunia kerja yang semakin digital. 6. Pendidikan berkelanjutan. Mereka perlu terus belajar dan mengikuti perkembangan untuk tetap relevan, tetapi mungkin ada hambatan atau rasa enggan untuk kembali belajar. Membangun komunikasi dengan baby boomers, dalam kurung, lahir antara 1946 sampai 1964, memerlukan pendekatan yang menghargai nilai, pengalaman, dan cara berpikir mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk memperlancar komunikasi dengan generasi ini. Cara membangun komunikasi dengan baby boomers. 1. Gunakan bahasa yang jelas dan formal. Walaupun mereka terbiasa dengan bahasa santai, menggunakan bahasa yang sopan dan sedikit formal dapat menunjukkan rasa hormat. 2. Dengarkan dengan baik. Berikan perhatian penuh saat mereka berbicara. Seringkali, mereka ingin merasa didengar dan dihargai sehingga pastikan untuk mendengarkan tanpa menginterupsi. 3. Jelaskan dengan rincian. Ketika menjelaskan ide atau informasi baru, berikan penjelasan yang rinci. Mereka mungkin menghargai konteks dan latar belakang sebelum sebuah keputusan dibuat. 4. Hargai pengalaman mereka. Ajak mereka berdiskusi tentang pengalaman hidup dan pekerjaan mereka. Ini tidak hanya menunjukkan penghargaan, tetapi juga bisa memberikan wawasan berguna. 5. Hindari terlalu banyak jargon. Meskipun banyak baby boomers yang paham teknologi, terutama yang lebih baru, hindari menggunakan jargon atau istilah yang terlalu teknis. Gunakan istilah yang jelas dan mudah dipahami. 6. Terapkan sikap positif. Mereka seringkali mengapresiasi energi positif dan optimisme. Usahakan untuk tetap optimis dalam percakapan, terutama dalam pembahasan tentang masa depan. 7. Berikan waktu untuk memproses informasi. Mereka mungkin perlu waktu lebih lama untuk mempertimbangkan ide-ide baru, jadi bersabarlah dan berikan ruang untuk diskusi lebih lanjut. 8. Gali minat dan hobi. Membangun koneksi yang lebih pribadi dengan menanyakan tentang hobi atau minat mereka dapat membantu membuka percakapan dan menciptakan ikatan lebih dalam. 9. Gunakan media tradisional ketika perlu. Jika komunikasi membutuhkan pendekatan formal, seperti undangan atau pengumuman, pertimbangkan untuk menggunakan media tradisional seperti surat atau cetak. 10. Bersikap hormat saat berdiskusi. Ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat, tetaplah hormat. Baby boomers menghargai diskusi yang sopan dan beradab, jadi hindari nada yang bersifat agresif atau merendahkan. Dengan pendekatan ini, kamu bisa membangun dan mempertahankan komunikasi yang baik dengan baby boomers, menghargai pandangan dan pengalaman mereka. Break sejenak. Stay home cost Putri low budget. Gedung kos,
berpagar kokoh dan elegan dihiasi batu alam dan dilengkapi dengan pos satpam 24 jam, sehingga keamanan dan kenyamanan senantiasa terjaga. Ruang resepsionis tersedia untuk melayani calon penghuni baik harian maupun bulanan, dan juga penghuni tetap kos. Mendata kegiatan check-in dan check-out dari tamu atau penghuni yang selesai menempati kos. Ruang tunggu digunakan untuk transit saat menunggu administrasi resepsionis, maupun menunggu kesiapan kamar dari segala aspek sudah siap huni. Digunakan juga untuk istirahat sejenak pengantar yang baru check-in atau menunggu yang akan check-out. Generasi X, yang lahir antara tahun 1965 sampai tahun 1980, memiliki karakteristik unik yang banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik di sekitar mereka. Berikut adalah beberapa ciri khas yang menonjol dari generasi X. Ciri-ciri karakteristik menonjol generasi X. 1. Mandiri dan skeptis. Generasi X seringkali dipandang sebagai generasi yang mandiri, tumbuh di era di mana banyak orang tua bekerja, yang membuat mereka lebih mengandalkan diri sendiri. Skeptisisme terhadap otoritas dan institusi juga umum, terutama setelah melihat peristiwa seperti skandal politik dan krisis ekonomi. 2. Fleksibilitas. Mereka dikenal dengan kemampuan beradaptasi di tempat kerja dan kehidupan pribadi. Fleksibilitas ini membuat mereka mampu bertransisi antara berbagai peran, apakah itu sebagai pekerja, orang tua, atau individu. 3. Nilai keseimbangan kerja hidup. Berbeda dengan baby boomers, banyak dari generasi X yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka sering berusaha untuk tidak membiarkan pekerjaan menguasai hidup mereka. 4. Penggunaan teknologi. Generasi X menyaksikan kemunculan teknologi baru, seperti komputer pribadi dan internet. Mereka yang tumbuh dengan teknologi analog merasa lebih nyaman untuk beradaptasi dengan perkembangan digital. 5. Pendukung keragaman. Mereka tumbuh di era perubahan sosial, dan banyak dari mereka yang memiliki pandangan lebih inklusif terhadap keberagaman dan perbedaan, baik dalam etnis, budaya, maupun gender. 6. Kemandirian finansial. Sebagai generasi yang menghadapi ketidakpastian ekonomi, mereka lebih cenderung fokus pada perencanaan keuangan dan kemandirian, seringkali berusaha untuk tidak tergantung pada sistem jaminan sosial. 7. Critical thinkers. Mereka terlatih untuk berpikir kritis dan menganalisis, hasil dari menghadapi banyak perubahan dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. 8. Cinta berpetualang. Banyak dari mereka yang memiliki keinginan untuk menjelajahi hal baru, baik itu perjalanan, pengalaman, atau karier, dan seringkali mengeksplorasi berbagai kemungkinan di kehidupan pribadi dan profesional. 9. Realistis dan praktis. Generasi X cenderung memiliki pandangan yang lebih realistis tentang hidup, seringkali didorong oleh pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, seperti krisis ekonomi. 10. Penerus fasilitas digital. Mereka adalah jembatan antara generasi yang lebih tua yang tidak akrab dengan teknologi dan generasi lebih muda yang sangat akrab dengan dunia digital. Meskipun tidak dilahirkan di era digital, mereka memahami pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik ini menunjukkan bagaimana pengalaman kehidupan yang berbeda membentuk pandangan dan nilai-nilai generasi X, yang seringkali menjadi penghubung antara generasi yang lebih tua dan lebih muda. Generasi X, lahir antara 1965 sampai 1980, juga menghadapi berbagai isu di era digital. Beberapa di antaranya adalah 1. Adaptasi teknologi. Meskipun mereka lebih akrab dengan teknologi dibandingkan baby boomers, sebagian generasi X masih berjuang untuk beradaptasi dengan perkembangan teknis yang cepat, terutama teknologi baru di tempat kerja. 2. Keseimbangan kerja hidup. Dengan meningkatnya tuntutan pekerjaan dan kemungkinan kerja jarak jauh, generasi X sering menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. 3. Keamanan data. Mereka sadar akan risiko penipuan online dan pelanggaran data, sehingga harus lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi mereka. 4. Kesehatan mental. Stres yang disebabkan oleh pekerjaan dan tanggung jawab keluarga dapat berdampak pada kesehatan mental, terutama dalam situasi yang penuh tekanan, seperti krisis ekonomi. 5. Perubahan di dunia kerja. Generasi X banyak yang berada di posisi untuk melakukan perubahan, tetapi mereka juga menghadapi tantangan seperti persaingan dengan generasi milenial dan Z, serta resesi yang dapat memengaruhi karier mereka. 6. Kesulitan finansial. Banyak dari mereka berjuang dengan utang, biaya pendidikan anak, dan persiapan pensiun di tengah perubahan ekonomi. Membangun komunikasi dengan generasi X. Lahir antara 1965 sampai 1980, memerlukan pendekatan yang menghargai kemandirian, pragmatisme, dan nilai-nilai mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi dengan generasi ini. Cara membangun komunikasi dengan generasi X. 1. Bersikap langsung dan jelas. Generasi X menghargai komunikasi yang langsung dan tanpa basa-basi. Sampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. 2. Hargai kemandirian mereka. Mereka seringkali mandiri dan menghargai ruang pribadi. Berikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil inisiatif dalam percakapan. 3. Dengarkan secara aktif. Tunjukkan minat pada pendapat dan masukan mereka. Menggunakan pertanyaan terbuka dapat membantu mendorong diskusi yang lebih dalam. 4. Gunakan pendekatan praktis.
Tekankan informasi atau saran yang praktis dan aplikatif. Mereka menghargai solusi yang bisa diterapkan dan hasil yang nyata. 5. Fleksibilitas dalam pembicaraan. Generasi ini menghargai fleksibilitas, baik dalam cara berpikir maupun dalam pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Siapkan diri untuk berdiskusi tanpa terikat pada satu metode saja. 6. Sediakan waktu untuk merenung. Berikan mereka waktu untuk memproses informasi dan menjawab. Mereka mungkin memerlukan waktu untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang. 7. Jujur dan terbuka. Transparansi dalam komunikasi sangat dihargai. Jika ada berita buruk atau tantangan, sampaikan dengan jujur dan bersikap terbuka. 8. Hindari stereotip. Walaupun ada karakteristik umum untuk generasi X, hindari menggeneralisasi. Tanyakan pendapat dan perspektif mereka untuk memahami keunikan individu. 9. Kombinasikan teknologi dan pendekatan tradisional. Mereka cukup nyaman dengan teknologi, tetapi juga menghargai interaksi tatap muka. Pertimbangkan untuk menggunakan keduanya sesuai konteks dan preferensi mereka. 10. Fokus pada keseimbangan kerja dan kehidupan. Diskusikan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka sering menekankan hal ini, jadi memahami kebutuhan mereka bisa meningkatkan komunikasi. Dengan mengikuti pendekatan ini, kamu dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan generasi X, menghargai pandangan dan cara mereka berinteraksi. Break sejenak. Stay home cost Putri low budget. Ruangan lantai 1. Dengan batu granit yang bersih dan mengkilap. Lajur kiri kanan adalah ruang-ruang kamar dengan jendela semua menghadap keluar, sehingga privasi senantiasa terjaga. Bagian atap lantai 1 merupakan lantai 2, terdapat void celah udara yang lebar sehingga sirkulasi udara terjaga dan pencahayaan tetap terang walau siang hari tanpa penerangan. Ruangan lantai 2 terhubung langsung ke atap sunroof jadi dapat tersinari sekilik ruangan jadi sangat terang dan sirkulasi udara juga terjaga, sehingga tidak memerlukan lagi pencahayaan saat siang hari. Akses pintu masuk kamar dilengkapi dengan smart lock card, yaitu jenis kartu yang berfungsi sebagai akses kunci masuk kamar. Sangat mewah seperti layaknya sebuah hotel. Generasi Y, yang juga dikenal sebagai millennials, lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Mereka memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kondisi ekonomi yang terjadi selama masa pertumbuhan mereka. Berikut adalah beberapa ciri khas yang menonjol dari generasi Y. Ciri-ciri menonjol generasi Y atau millennials. 1. Digital natives. Millennials tumbuh di era internet dan teknologi digital. Mereka sangat akrab dengan media sosial, smartphone, dan berbagai platform online, mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan berbagi informasi. 2. Nilai keragaman dan inklusi. Generasi Y memiliki pandangan yang terbuka terhadap keberagaman dalam budaya, gender, dan orientasi seksual. Mereka cenderung lebih mendukung inklusi dalam berbagai aspek sosial dan profesional. 3. Keseimbangan kerja hidup. Banyak millennials menghargai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka lebih memilih fleksibilitas dalam pekerjaan dan mencari pekerjaan yang memungkinkan mereka memiliki waktu untuk diri sendiri dan hobi. 4. Keberlanjutan dan kesadaran sosial. Generasi ini cenderung memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, seringkali menunjukkan dukungan untuk produk dan perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan. 5. Sikap kritis terhadap otoritas. Millennials meragukan institusi dan otoritas tradisional. Mereka lebih cenderung menilai dan mempertanyakan kebijakan serta praktik yang ada. 6. Pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Mereka menghargai pendidikan dan seringkali mengejar gelar tinggi, tetapi juga terbuka terhadap pembelajaran alternatif dan pelatihan di tempat kerja. 7. Pengalaman lebih berharga daripada kepemilikan. Generasi Y seringkali mengutamakan pengalaman, seperti perjalanan atau acara unik, daripada kepemilikan barang material. Mereka lebih cenderung menginvestasikan uang dalam pengalaman hidup yang bermakna. 8. Kemandirian finansial yang tertekan. Meskipun banyak yang ingin mencapai kemandirian finansial, krisis ekonomi, seperti resesi 2008, telah mempengaruhi kemampuan mereka untuk memiliki rumah atau menciptakan tabungan. Hal ini membuat mereka lebih kreatif dalam mencari solusi keuangan. 9. Konak kesetaraan dalam karier. Millennials mengharapkan lebih dari pekerjaan mereka, termasuk peluang untuk berkembang dan memiliki dampak positif. Mereka cenderung berpindah kerja lebih sering dibandingkan generasi sebelumnya untuk mencari posisi yang lebih memuaskan. 10. Komunikasi non-tradisional. Mereka lebih suka komunikasi yang cepat dan langsung, seringkali melalui pesan teks dan media sosial, dibandingkan dengan cara komunikasi tradisional seperti email atau pertemuan tatap muka. Karakteristik ini menunjukkan bagaimana pengalaman dan konteks sosial yang unik memengaruhi nilai-nilai dan pandangan hidup generasi Y. Generasi Y, atau milenial, lahir antara 1981 sampai 1996, menghadapi berbagai isu di era digital. Beberapa di antaranya adalah 1. Kesehatan mental.
Banyak milenial mengalami stres, kecemasan, dan depresi, seringkali dipicu oleh tekanan dari media sosial, tuntutan pekerjaan, dan ekspektasi hidup. 2. Kemandirian finansial. Di tengah biaya hidup yang tinggi dan utang pendidikan yang meningkat, banyak milenial kesulitan mencapai kemandirian finansial, seperti membeli rumah atau menabung untuk masa depan. 3. Tuntutan pekerjaan yang fleksibel. Sementara mereka menghargai fleksibilitas dan keseimbangan kerja hidup, banyak milenial juga menghadapi ketidakpastian pekerjaan dengan banyak yang terjebak di pekerjaan paruh waktu atau kontrak. 4. Keberadaan di media sosial. Meskipun media sosial memberikan peluang untuk koneksi, banyak yang merasa tekanan untuk tampil sempurna dan mengelola citra mereka di dunia digital. 5. Identitas dan penghargaan. Dengan banyaknya pilihan dan ekspektasi, mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan identitas diri dan mengikuti nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. 6. Perubahan teknologi. Meskipun terbiasa dengan teknologi, tuntutan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan inovasi yang cepat bisa menjadi tantangan yang menegangkan. Membangun komunikasi dengan generasi Y, millennials, lahir antara 1981 sampai tahun 1996, memerlukan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai mereka dan penggunaan teknologi. Berikut adalah beberapa cara untuk berkomunikasi secara efektif dengan generasi ini. Cara membangun komunikasi dengan generasi Y. 1. Pakai teknologi. Manfaatkan teknologi dan media sosial dalam komunikasi. Mereka biasanya lebih responsif terhadap pesan melalui aplikasi pesan instan, email, dan platform sosial. 2. Jadilah terbuka dan transparan. Generasi Y menghargai komunikasi yang jujur dan terbuka. Sampaikan informasi dengan jelas dan jangan takut untuk berbagi tantangan atau masalah. 3. Berikan umpan balik reguler. Mereka lebih suka mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan positif secara teratur. Ciptakan ruang untuk budi pekerti dan diskusi dua arah. 4. Tawarkan fleksibilitas. Mereka menghargai fleksibilitas dalam pekerjaan dan kehidupan. Diskusikan solusi yang memungkinkan pengaturan waktu dan tempat yang fleksibel. 5. Fokus pada keterlibatan. Libatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan diskusi penting. Ini menunjukkan bahwa pendapat mereka dihargai. 6. Gunakan pendekatan visual. Pembelajaran dan komunikasi yang melibatkan visual seperti grafik, video, atau presentasi interaktif dapat lebih menarik bagi mereka. 7. Soroti nilai dan tujuan. Banyak millennials yang mencari dampak positif dalam pekerjaan mereka. Diskusikan bagaimana tujuan organisasi sejalan dengan nilai-nilai mereka. 8. Ciptakan kesempatan belajar. Mereka gemar mengembangkan diri. Berikan kesempatan untuk pelatihan, workshop, atau pembelajaran berkelanjutan. 9. Hangat dan relatable. Gunakan gaya komunikasi yang bersahabat dan mudah didekati. Humor yang ringan dan pendekatan informal bisa membantu membangun ikatan. 10. Dengarkan dan hargai pendapat mereka. Tunjukkan bahwa kamu menghargai pandangan mereka dengan mendengarkan dan memberikan perhatian pada apa yang mereka katakan. Dengan menggunakan cara-cara ini, kamu dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan generasi Y, menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dan saling mendukung. Break sejenak. Stay home cost Putri low budget. Ruangan kamar ber-AC dilengkapi dengan spring bed, plus bantal guling, lemari pakaian besar terdiri dari rak saf dan rak gantung, meja belajar dan meja pendek berfungsi untuk menaruh barang-barang dan sepatu. Internet broadband dalam kamar terdiri dari kabel internet dan wifi dengan router masing-masing kamar sendiri. Tempat spa juga tersedia. Kamar mandi dalam kamar terdapat exhaust fan, kloset duduk, gantungan handuk, tempat sabun, water heater, shower air panas dingin, dan juga ember serta gayung. Kamar mandi menggunakan dinding dan lantai granit sehingga terkesan sangat bersih, mewah, dan elegan. Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012, adalah generasi yang tumbuh dalam era digital dan sangat terhubung. Mereka dibentuk oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi, serta perkembangan teknologi yang pesat. Berikut adalah beberapa ciri khas yang menonjol dari generasi Z. Ciri-ciri karakter menonjol generasi Z. 1. Pakar teknologi. Generasi Z adalah generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh dengan teknologi digital. Mereka mahir menggunakan smartphone, media sosial, dan berbagai alat digital lainnya. 2. Koneksi sosial yang luas. Mereka cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih luas, terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang melalui media sosial dan platform online. 3. Kesadaran sosial dan lingkungan. Generasi Z sangat peduli dengan isu sosial dan lingkungan. Banyak dari mereka terlibat dalam gerakan aktif untuk perubahan sosial, seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. 4. Realisme dan pragmatik. Mereka cenderung lebih realistis dibandingkan generasi sebelumnya, banyak yang memahami kompleksitas dunia modern dan berusaha untuk mengatasi tantangan yang ada. 5. Menghargai keberagaman. Generasi Z tumbuh dalam masyarakat yang semakin multikultural dan inklusif. Mereka umumnya lebih menerima perbedaan dalam hal ras, budaya, gender, dan orientasi seksual. 6. Fleksibilitas dalam karier.
Mereka menginginkan pekerjaan yang fleksibel dan tidak takut untuk merubah jalur karier jika merasa tidak cocok. Mereka sering mencari kesempatan untuk belajar dan berkembang. 7. Pentingnya kesehatan mental. Kesadaran tentang kesehatan mental menjadi perhatian utama di kalangan generasi Z. Banyak dari mereka yang terbuka tentang masalah kesehatan mental dan sering mencari dukungan. 8. Keinginan untuk menciptakan dampak. Banyak anggota generasi Z menginginkan pekerjaan yang memberi dampak positif dan memenuhi tujuan sosial. Mereka cenderung memilih merek dan perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan mereka. 9. Preferensi komunikasi visual. Dengan dominasi media sosial seperti Instagram dan TikTok, mereka lebih suka bentuk komunikasi yang visual, seperti video dan gambar, dibandingkan teks panjang. 10. Ketidakpastian dan kecemasan. Menghadapi krisis global seperti pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi, banyak dari mereka mengalami kecemasan tentang masa depan, baik dalam hal karier maupun kehidupan pribadi. Karakteristik ini mencerminkan bagaimana generasi Z beradaptasi dengan dunia yang cepat berubah dan bagaimana pengalaman yang unik membentuk pandangan serta nilai-nilai mereka. Generasi Z lahir antara 1997 sampai 2012 juga menghadapi berbagai isu di era digital. Beberapa di antaranya adalah 1. Kesehatan mental. Banyak anggota generasi Z mengalami kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya yang sering dipicu oleh tekanan dari media sosial dan ketidakpastian masa depan. 2. Perbandingan sosial dan citra diri. Dengan media sosial yang sangat mendominasi, mereka seringkali merasa tekanan untuk tampil sempurna dan membandingkan diri dengan orang lain yang dapat memengaruhi citra diri dan harga diri. 3. Isolasi sosial. Meskipun terhubung secara online, banyak dari mereka merasa kesepian dan terisolasi karena kurangnya interaksi tatap muka. 4. Pendidikan dan keterampilan. Mereka menghadapi tuntutan untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia kerja yang cepat berubah dan seringkali merasa tertekan untuk berprestasi secara akademis. 5. Perubahan iklim dan tanggung jawab sosial. Mereka lebih sadar akan isu sosial dan lingkungan, seringkali merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada perubahan yang dapat menambah beban mental. 6. Ketidakpastian ekonomi. Banyak dari mereka khawatir tentang masa depan karier dan stabilitas keuangan, terutama setelah krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi. 7. Keterpaparan informasi. Dengan akses informasi yang sangat besar, mereka seringkali merasa kebingungan atau cemas tentang mana yang benar dan mana yang salah, terutama terkait berita dan isu global. Membangun komunikasi dengan generasi Z, lahir antara 1997 sampai 2012 memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan preferensi mereka, terutama karena mereka tumbuh dalam era digital. Berikut adalah beberapa cara untuk berkomunikasi secara efektif dengan generasi ini. Cara membangun komunikasi dengan generasi Z. 1. Gunakan teknologi dan media sosial. Manfaatkan platform yang populer di kalangan Gen Z, seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat. Memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi atau berbagi informasi mereka anggap lebih relevan. 2. Sampaikan pesan dengan visual. Generasi Z cenderung lebih memperhatikan konten visual. Gunakan gambar, infografis, dan video untuk menyampaikan ide dan informasi, bukan hanya teks panjang. 3. Bersikap jujur dan transparan. Mereka menghargai kejujuran dan integritas. Sampaikan informasi secara langsung dan buka ruang untuk diskusi yang terbuka. 4. Fokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan. Generasi ini sangat peduli dengan isu kesehatan mental. Diskusikan pentingnya kesejahteraan dan tunjukkan bahwa kamu mendukung keseimbangan kerja hidup mereka. 5. Libatkan mereka dalam pengambil keputusan. Ajak mereka untuk ikut serta dalam diskusi dan memberi masukan. Ini akan membantu mereka merasa dihargai dan diakui. 6. Tawarkan pembelajaran dan pengembangan. Mereka sangat menghargai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Diskusikan pelatihan, mentor, atau pengalaman praktis yang dapat membantu mereka dalam karir. 7. Tetap singkat dan padat. Dalam komunikasi, gunakan kalimat yang singkat dan langsung. Hindari informasi yang terlalu berbelit-belit, karena generasi Z cenderung menyukai kecepatan dan efisiensi. 8. Gunakan humor dan kreativitas. Mereka menghargai kreativitas dan humor. Menggunakan pendekatan yang menyenangkan dapat menarik perhatian mereka dan membuat komunikasi lebih menarik. 9. Hormati keberagaman. Generasi Z tumbuh dalam masyarakat yang semakin beragam. Diskusikan topik keberagaman dan inklusi dengan sensitif dan terbuka, menunjukkan bahwa kamu menghargai perbedaan. 10. Dengarkan dan tanggap terhadap masukan. Tunjukkan bahwa kamu mendengarkan pendapat mereka dengan memberikan umpan balik yang responsif. Ini akan menciptakan rasa saling menghormati dan memperkuat hubungan. Dengan mengikuti panduan ini, kamu dapat membangun komunikasi yang lebih baik dan bermakna dengan generasi Z, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama dan kreativitas. Break sejenak. Stay Home Cost Putri Low Budget. Gedung kos, berpagar kokoh dan elegan dihiasi batu alam dan dilengkapi dengan pos satpam 24 jam, sehingga keamanan dan kenyamanan senantiasa terjaga. Ruang publik lain yaitu dapur, yang tersedia satu berada di lantai 1 dan satu lagi berada di lantai 2, yang terdapat kompor, rak piring dan kulkas. Basement,
Terdapat basement yang cukup banyak menampung mobil dan motor yang terhubung langsung ke lantai 1 dan lantai 2. Ruang halaman gedung juga masih banyak digunakan untuk area parkir. Apa ciri-ciri karakter generasi Alpha? Generasi Alpha, yang mencakup anak-anak yang lahir sejak tahun 2010 hingga pertengahan 2020, memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari generasi sebelumnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama karakter generasi Alpha. 1. Digital natives. Mereka tumbuh di era digital, sehingga akrab dengan teknologi seperti smartphone, tablet, dan internet sejak usia dini. 2. Keterhubungan global. Generasi ini memiliki akses ke informasi dan koneksi global melalui media sosial dan aplikasi yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan belajar. 3. Berorientasi pada inovasi. Mereka cenderung terbuka terhadap perubahan dan inovasi, serta lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru. 4. Minimalis dalam perhatian. Dengan banyaknya informasi yang tersedia, perhatian mereka cenderung lebih pendek, dan mereka sering beralih antara berbagai media dan aktivitas. 5. Kesadaran sosial. Mereka lebih peka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan sejak dini, terpengaruh oleh pergerakan global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. 6. Pembelajaran berbasis pengalaman. Generasi Alpha lebih cenderung belajar melalui pengalaman nyata, interaktif, dan praktikal daripada metode pembelajaran tradisional. 7. Dukungan keluarga. Banyak anak-anak dari generasi ini mendapatkan dukungan yang lebih besar dari orang tua mereka dalam hal pendidikan dan perkembangan, seringkali dengan pendekatan yang lebih inklusif dan suportif. 8. Pendidikan yang disesuaikan. Ada kecenderungan untuk menggunakan pendekatan pendidikan yang dipersonalisasi, dengan teknologi yang mendukung pembelajaran yang mengikuti kecepatan dan cara belajar masing-masing. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa generasi Alpha akan memiliki karakteristik yang kompleks dan unik karena pengaruh teknologi dan kebutuhan sosial yang berkembang saat ini. Di era digital, beberapa isu menonjol yang memengaruhi generasi Alpha meliputi 1. Kecanduan teknologi. Paparan yang terus-menerus terhadap gadget dan media sosial bisa menyebabkan ketergantungan, mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. 2. Keamanan online. Generasi Alpha harus menghadapi risiko yang muncul dari penggunaan internet, seperti privasi, cyberbullying, dan eksploitasi online. 3. Berita palsu dan misinformasi. Dengan akses informasi tanpa batas, mereka perlu belajar menilai dan menganalisis sumber informasi yang dapat dipercaya. 4. Isu lingkungan. Kesadaran akan krisis iklim dan keberlanjutan menjadi lebih penting. Generasi ini terpapar dengan pergerakan lingkungan sejak dini yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap dunia. 5. Kesehatan mental. Pengaruh media sosial dan tekanan untuk tampil sempurna dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. 6. Pendidikan adaptif. Dengan pembelajaran jarak jauh dan penggunaan teknologi dalam pendidikan, ada tantangan dalam memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. 7. Diversitas dan inklusi. Generasi ini akan tumbuh dengan nilai-nilai tentang keberagaman dan inklusivitas yang mempengaruhi cara mereka melihat perbedaan dan interaksi dengan orang lain. 8. Kecerdasan buatan, dalam kurung, AI. Perkembangan AI membuka peluang baru dan tantangan, termasuk pengaruhnya terhadap pekerjaan di masa depan, pendidikan, dan interaksi sosial. Isu-isu ini membentuk cara generasi Alpha berkembang, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitar mereka. Berkomunikasi efektif dengan generasi Alpha memerlukan pendekatan yang berbeda, mengingat karakteristik unik mereka. Berikut beberapa cara untuk berkomunikasi dengan generasi ini. 1. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, gunakan kalimat pendek dan bahasa yang mudah dipahami, tanpa jargon yang sulit. 2. Integrasi teknologi, gunakan aplikasi, video, dan platform digital yang mereka kenal. Ini bisa membantu menarik perhatian mereka dan membuat pesan lebih menarik. 3. Interaktivitas, libatkan mereka dalam komunikasi dengan cara yang interaktif. Tanya jawab atau permainan yang melibatkan mereka dapat meningkatkan keterlibatan. 4. Pendekatan visual, generasi Alpha lebih terbiasa dengan konten visual. Gunakan gambar, grafik, dan video untuk mendukung pesan Anda. 5. Fokus pada emosi dan nilai, mereka menghargai pesan yang menyentuh emosi atau berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Sampaikan bagaimana informasi atau pendidikan yang diberikan dapat berdampak pada komunitas atau lingkungan. 6. Keterbukaan dan kejujuran, jadilah transparan dan jujur dalam komunikasi. Mereka dapat mendeteksi ketidakjujuran dan lebih menghargai kejujuran. 7. Berikan ruang untuk pendapat, ajak mereka berdiskusi dan memberi pendapat. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam percakapan. 8. Pendekatan yang fleksibel, hargai bahwa mereka memiliki cara unik untuk berinteraksi dengan dunia. Bersikaplah terbuka pada teknologi dan metode pembelajaran yang mereka sukai. Dengan memahami dan menerapkan cara komunikasi yang sesuai, Anda dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan generasi Alpha. Profil, stay home cost Putri low budget. Pemanfaatan lahan. Gedung bangunan 2 lantai pada areal tanah 900 m2. Sisa tanah sebagai lahan parkir mobil dan motor yang terdiri dari parkir halaman terbuka dan parkir basement tertutup. Fasilitas. 1.
ruang kamar, ruang ber-AC, 4 meter x 4 meter, kamar mandi, kloset duduk, shower air panas, akses pintu kamar, menggunakan smart lock card. 2. Mobil air, meja belajar, meja pendek untuk barang dan sepatu dan kursi, lemari pakaian dengan saf dan gantung. 3. Internet broadband, fix kabel Ethernet dan Wi-Fi 20 Mbps per kamar router sendiri-sendiri. 4. Fasilitas publik, resepsionis, ruang tamu atau ruang tunggu, ruang dapur terdapat kompor, kulkas, parkir basement dan halaman gedung. 5. Security service. 6. Cleaning service, tarif atau harga. 1. Harian, Rp200.000 per hari. 2. Mingguan, Rp175.000 per harinya. 3. Bulanan atau bayar tiap bulan. Tarif, Rp2 juta per bulan. 4. 3 bulanan atau bayar 3 bulan. Tarif, Rp1.850.000 per bulannya. 5. Semesteran atau bayar 6 bulan. Tarif, Rp1.750.000 setiap bulannya. Sosial media, Instagram, @stayhome_kos_putri, TikTok, @mastonton_tiktok, YouTube, @stayhome_kos_putri. Kontak, HP dan WhatsApp, 0811269100 dan 081325030000. Email, stayhome_kos_putri@gmail.com. Alamat, Jalan Sumur Boto 1, Barat 2, 06, Sumur Boto, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tim Stay Home Kos Putri Low Budget merupakan satu kesatuan tim yang saling mendukung untuk sharing informasi dan pengetahuan, serta mendukung terciptanya masyarakat damai dan aman sentosa, menuju era digital yang akan dicapai secara nasional, seperti dalam Rencana Besar Indonesia Digital tahun 2030. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga membawa kemanfaatan dan kemajuan bangsa. Kami berharap ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi Anda semua. Jangan takut untuk melakukan perubahan dan berani menghadapi tantangan. Kami harap berjumpa lagi nanti pada video-video kami selanjutnya. Tetap like, share, dan komen. Bye-bye. Stay home terus memberi inspirasi dan kreasi. Tetap semangat.